warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ma. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali untuk duduk bermajlis ilmu di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan ini mengingatkan kepada kita tentang banyak sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari lahir beliau, kemudian hijrah beliau sampai wafat beliau, semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Maka pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas seputar bagaimana Nabi SAW, kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini sebuah nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu lebih baik bagi kalian dibandingkan apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini. Tentu kelahiran Nabi SAW adalah sebuah nikmat dan karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan adanya Rasul, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, maka kita ini seolah-olah hidup sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan manusia itu sia-sia. Ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Artinya Rasul yang diutus Allah itu sama dengan kita manusia. Dan ini juga karunia nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kalau seandainya Rasul yang diutus kepada kita ini dari kalangan para malaikat, macam mana kita akan menirunya? Malaikat tidak tampak, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Hidup mereka hanya ibadah dan ibadah saja. Mustahil kita bisa mencontohnya. Ataupun kalau seandainya Nabi dan Rasul itu diutus dari kalangan jin, jin juga tidak bisa dilihat. Dan kondisi jin itu yang buruk jauh lebih banyak dibandingkan yang baik. Sehingga
kemaksiatan yang mereka lakukan itu lebih banyak dibandingkan ketaatan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul itu dari jenis kita, maksudnya sama-sama manusia. Kita manusia, Rasul yang diutus juga manusia. Sehingga karena Rasul kita manusia, kita bisa lihat bagaimana keseharian beliau, bagaimana cara makan minum beliau, bagaimana cara berjalan beliau, bagaimana cara bicara beliau, bagaimana cara berumah tangga beliau, bagaimana cara bermuamalah dengan tetangga beliau, bagaimana cara bermuamalah dengan kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Kita bisa lihat dan kita bisa membaca. Kemudian Allah mengatakan azizun alaihi ma'anittum, amat sangat berat Rasul itu merasakan penderitaan yang kalian lalui. Harisun alaikum, amat sangat berkeinginan atas kalian mendapatkan hidayah Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman Rasul itu sangat baik dan sangat menyayang. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertolak dari ayat ini kita akan membahas seberapa sayang Nabi SAW kepada kita ini, supaya kita tahu kedudukan Nabi SAW. Yang pertama, asy-syafa'atu li ummati. Saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, maka Nabi SAW berkeinginan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Di dalam hadis yang panjang sekali bicara tentang syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ketika manusia datang kepada Adam, kemudian datang kepada Nuh, kemudian datang kepada Ibrahim, kemudian datang kepada Musa dan Isa, seluruh nabi-nabi ini angkat tangan ketika diminta untuk memberikan syafaat atau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian datang di bawah arsy, kemudian sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, minta kau diberi, kul tusma, katakan kau didengar, isfa tusyaffa, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Salah satu ucapan Nabi SAW ketika Allah mengatakan isfa' tu syafa', mintalah syafaat, aku akan berikan syafaat. Apa kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari? Dia mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabb, bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Fayuqalu, maka dikatakan, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika ma la hisaba alaihi minal bab al-aymah min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu itu orang-orang yang tidak mendapatkan hisab dari pintu sebelah kanan. Kalimat ini ketika Nabi SAW mengatakan bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku di sini, ini menunjukkan apa? Sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Dia tidak mau umatnya celaka pada hari kiamat. Makanya dia minta jatah kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke dalam surga. Itu tanda Rasul sayang dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, buka'uhu min ajli ummatihi. Rasul terkadang menangis karena memikirkan kita sebagai umat. Abdullah ibn Amr ibn As, seorang pencatat hadis terbanyak dari hadis-hadis Nabi SAW di zamannya, beliau menceritakan, satu hari Nabi SAW membaca
kisah Ibrahim dan kisah Isa. Di antaranya beliau mengatakan, Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, dan itu dikutip dalam Al-Quran, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia, maka barang siapa yang mengikuti diriku maka dia termasuk golongan. Kemudian Nabi SAW juga membaca ayat dari kutipan perkataan Isa yang dicantumkan dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hamba, tetapi kalau engkau mengampuni dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika kemudian Rasul membaca dua ayat ini, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan, Allahumma ummati ummati fabaka. Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Ya Allah, bagaimana nasib umatku? Kemudian Rasul pun menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Rasulullah SAW menangis memikirkan umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril, berangkatlah kepada Muhammad, lihat dia. Wa rabbuka a'lam, tentu Allah lebih tahu. Fasalhu ma yubki, tanya kepada dia, kenapa dia sampai menangis? Maka Jibril pun kemudian datang kepada Nabi SAW menanyakan, wa ma yubkika ya Muhammad, apa yang membuat anda menangis wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, ummati ummati, aku memikirkan umatku dan umatku. Maka kemudian Jibril pun mengatakan, aku dapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdika fi ummatika wa lanasubuk, bahwa kami, kata Allah lewat pesan Jibril, akan meridhoi umatmu dan tidak mungkin berlaku buruk kepada umatmu. Lihat bagaimana tangisan Nabi SAW memikirkan kita semua. Kalau bukan karena sayang, apa namanya? Dia ingin kita selamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, takhsisu ummatihi bida'watihil mustajabah. Nabi mengkhususkan dalam doanya, sengaja tidak dikeluarkan dalam kehidupannya, karena ingin mengkhususkan doa itu untuk umatnya. Ingat, setiap Nabi itu kan punya doa yang mustajab, setiap Nabi. Tapi semua Nabi, doa-doa mustajab yang kita katakan doa pamungkas itu, semua dikeluarkan di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW sengaja disimpan doa itu. Untuk siapa? Untuk kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Bukhari, likullin nabi da'watun mustajabatun qad da'a biha li ummatihi. Setiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan, tapi setiap nabi sudah dikeluarkan doa-doanya untuk umatnya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa inni ikhtaba'tu da'wati, tetapi berbeda dengan aku, kata Rasul, aku tidak pernah mengeluarkan doa itu. Kenapa? Alasannya syafa'atan li ummati, karena aku ingin memberikan syafaat kepada umatku yaumul kiamah, pada hari kiamat. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi SAW menyembunyikan doa karena ingin memberikan syafaat kepada umat, menyimpan doa yang semua para nabi mengeluarkan doa-doanya.
kecuali Nabi kita Muhammad SAW, karena sayang dengan kita sebagai umat. Kemudian yang keempat, hirsuhu ala takhfifi ala ummati wa adami taklif bima la yutaq. Nabi SAW sangat ingin meringankan umatnya dan tidak mau membebankan kepada umatnya sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Contoh mudah saja dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW sampai menemui Allah di Sidratil Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk salat 50 waktu. Itu pada awalnya 50 waktu. Kemudian Rasul pun turun di langit kelima berjumpa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk umatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah memerintahkan diriku dan kepada umatku agar melaksanakan salat 50 salatan, 50 kali salat, 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan pada Nabi SAW, apa kata Musa? Sebaiknya engkau kembali menghadap Allah, fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena umatmu saya yakin tidak mungkin sanggup melakukannya. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa qad jarrabtu bani Israil, dan aku juga sudah mencoba dengan ibadah yang berat kepada Bani Israel, falam yastati'un, mereka tidak sanggup melakukannya. Apalagi umatmu yang lemah, umatmu yang kuat-kuat saja tidak sanggup. Kembalilah kepada Allah agar dikurangi. Akhirnya Rasul pun naik lagi ke Sidratil Muntaha, kemudian minta keringanan kepada Allah, maka Allah kurangi 5 waktu menjadi 45 waktu. Kemudian Rasul turun. Di langit ke-6 ini dicegat lagi oleh Nabi Musa dan mengatakan, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, sebaiknya kau kembali minta keringanan. Akhirnya kemudian Rasul naik lagi ke Sidratil Muntaha, diringankan 5 waktu lagi menjadi 40 waktu. Kemudian turun lagi di langit ke-6, dicegat lagi oleh Musa, disuruh lagi naik supaya diringankan. Akhirnya diringankan 5 waktu menjadi 35, dan begitu seterusnya. Akhirnya menjadi 30, 25, 20, 15, 10 sampai kepada 5 waktu. Ketika di angka 5 waktu ini, Nabi Musa kekeh mengatakan, ya Muhammad, minta keringanan lagi, umat tidak akan sanggup. Tapi Nabi SAW mengatakan, fastahyaitu Rabbi, oh tidak bisa wahai Musa, aku malu dengan Rabbi. Maka itulah yang kemudian oleh Nabi SAW dari perjalanan Isra Mi'raj disyariatkan 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu, karena satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW ingin meringankan umat, jangan sampai dibebankan ibadah yang mereka tidak sanggup melakukan. Coba seandainya Rasul tidak naik lagi di angka 50 waktu, siapa yang sanggup melaksanakan sholat 50 waktu? Yang 5 waktu saja bahasanya belang bentong, kadang sholat, kadang tidak, kayak puasa Daud. Itu yang sholat. Banyak juga yang tidak sholat, padahal 5 waktu juga. Kalau 50 waktu, apa enggak di masjid aja 24 jam? Kapan kerjanya, kapan istirahatnya gitu. Tapi Rasul tahu umatnya tidak akan sanggup. Dan ini bentuk sayang Rasul kepada kita. Bersyukur kita punya Nabi yang sayang dengan umatnya. Ini yang keempat. Yang kelima, fathu babit taubati li ummati. Nabi SAW membuka pintu tobat bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini aman dari azab Allah Subhanahu wa taala itu karena dua perkara. Pertama, karena Nabi hidup di tengah-tengah kita. Yang kedua, karena kita banyak beristighfar. Pertanyaannya, apakah Nabi hidup di tengah-tengah kita? Tidak, Rasul sudah wafat. Sudah lama pun wafat, beliau 14 abad yang silam. Artinya keamanan dari azab Allah yang pertama tercapai. Tetapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya jangan diazab selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada keamanan yang kedua, yang Allah tidak akan turunkan azab kepada umat Islam selama mereka bertobat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bentuk sayang, karena Rasul tahu dia akan meninggal dan dia tidak akan berjumpa dengan umatnya. Bagaimana kalau seandainya umatnya tiba-tiba jauh daripada tuntunannya, syariatnya, sunnahnya, akhirnya datang murka Allah, kemudian Allah mengirim azabnya? Bisa saja terjadi. Makanya Rasul mengantisipasi itu sebelum wafatnya. Dia meminta kepada Allah agar diberikan keamanan dari dua azab itu, dengan dua cara. Pertama, hadirnya Rasul di tengah-tengah umat manusia, dan yang kedua, ketika manusianya banyak bertobat dan istighfar. Jadi bentuk sayang Nabi SAW kepada kita. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, tausi'u mafhumi asy-syahadah. Nabi SAW meluaskan pemahaman makna kalimat syahadah, kalimat syahid. Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu dia mengatakan, Rasul, apa itu definisi syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, ya orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya, melawan orang kafir. Dia mati syahid. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berarti orang yang mati syahid itu kalau gitu cuma sedikit, karena hanya berlaku di orang-orang yang mati dalam pertempuran. Tidak semua orang bisa mati dalam pertempuran, karena perang itu perlu keberanian. Orang kalau pengecut tidak berani, jangan lagi cerita ledakan senjata atau granat atau apa namanya, ledakan petasan aja dia ketakutan. Baru gas 5 kilo meledak saja ketakutan. Karena kalau ada orang ingin jihad itu, kalau tidak berani tidak akan jihad, bisa kencing di celana dia. Artinya perlu keberanian kan? Lah kalau seandainya jihad itu terbatas kepada orang yang mati syahid, terbatas kepada orang-orang yang mati dalam medan tempur, berarti orang syahid itu sedikit. Tapi Rasul meluaskan makna syahid. Walaupun tidak harus meninggal dalam pertempuran, tapi ada kategori-kategori tertentu kalau meninggal dia mati syahid. Seperti apa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wal ghariqu syahid, wal mabtunu syahid. Kemudian
wa sahibul hadmi syahid wan nufasa'u fi sabilillahi syahid. Syahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal di medan pertempuran itulah mati syahid. Begitu juga orang yang terkena penyakit taun, dia mati syahid. Kemudian orang yang tenggelam, dia mati syahid. Kemudian orang yang terkena penyakit perut, sakit perut kemudian meninggal, maka dia syahid. Kemudian orang-orang yang tertimpa reruntuhan, maka dia syahid. Kemudian wanita yang sedang melahirkan kemudian dia mati, maka wanita itu syahidah. Kenapa Rasulullah SAW meluaskan definisi syahid ini? Karena sayang dengan umatnya. Kalau anda ingin syahid kemudian dikatakan syahid harus bertempur, kan tidak semua orang yang bisa bertempur. Makanya Nabi SAW memberikan alternatif lain, bahwa kita juga bisa mati syahid, tidak mesti bertempur. Bisa saja matinya karena tenggelam, bisa saja matinya karena terbakar, bisa saja matinya karena kena runtuhan, bisa saja matinya karena penyakit perut, kolera dan yang semacamnya, atau seorang wanita yang melahirkan kemudian meninggal, dan begitu seterusnya. Dengan meluaskan makna syahid, ini bentuk sayang Nabi kepada kita. Tapi tentu maksudnya syahid yang kedua ini kalau kita orang baik. Jadi kita orang baik, rajin sholat, melaksanakan yang wajib, menjauhi yang diharamkan, kemudian Allah pilihkan matinya seperti itu, maka dia mati syahid. Tapi kalau orang jahat dipilihkan matinya kayak gitu, ya tidak syahid lah. Itu awal daripada azab dia. Jadi ini orang-orang baik yang dipilihkan meninggalnya seperti itu, itulah yang dikatakan syahid. Ini yang keenam. Yang ketujuh, su'alu rabbih azza wa jal an yahfadha ummatihi, an yahfadha ummatahu. Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah menjaga umatnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, satu hari Nabi SAW kemudian beliau masuk ke dalam masjid. Kemudian dalam masjid itu beliau lewat dengan seorang sahabat. Dan ini kisahnya Rasulullah SAW sedang melakukan safar ke Bani Muawiyah. Ketika Nabi SAW kemudian mulai bertakbir kemudian rukuk, maka para sahabat yang ikut sholat di belakang Rasul pun mengikuti sholatnya Nabi. Lah ketika sholat itulah Rasul berdoa dengan doa yang sangat panjang, fada atawilan, maka Rasul pun doa dengan doa yang cukup panjang. Tsumma sarafa ilaina, kemudian setelah doa Rasul menghadapkan wajahnya kepada kami para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, kenapa tadi aku doa dengan doa yang panjang? Ingin tahu kalian isi doa? Kata Rasul, sa'altu rabbi thalathan, karena di doaku tadi aku meminta kepada Rabbku 3 perkara. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahida. Allah kabulkan 2 tapi Allah tolak 1. Di antaranya adalah sa'altu rabbi, aku meminta kepada Rabbku alla yuhlika ummati bisinati fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah agar jangan Allah membinasakan umatku dengan kekeringan, paceklik berkepanjangan. Rasul meminta, ya Rabb, jangan sampai umatku dibinasakan gara-gara paceklik dan kekeringan. Dan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaqi, dan aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai umatku itu ditenggelamkan seperti Fir'aun dan juga bala tentara yang ditenggelamkan. Maka Allah pun mengabulkan.
Inilah dua perkara yang dikabulkan Allah dan satunya tidak dikabulkan Allah. Tapi lihat dua-duanya. Doanya Nabi SAW untuk siapa? Untuk kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kekeringan, dari paceklik berkepanjangan, dari banjir yang menenggelamkan. Ini tidak lain karena sayangnya Nabi SAW kepada kita, sehingga mendoakan kita supaya selamat dari itu semua. Ini juga bukti sayangnya Rasul kepada kita. Kemudian yang ke-8, doa'uhu li ummatihi ba'da kulli salati. Bagaimana Rasul setiap salat itu, sesudah salat, beliau tidak lupa mendoakan umatnya. Setiap salat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia pernah berkata, ketika aku melihat dari Nabi SAW, beliau baru saja melaksanakan salat. Kemudian aku katakan, ya Rasul, doakanlah kepada Allah untukku kebaikan. Faqala, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lana. Ya Allah, berilah ampunan kepada istriku Aisyah dari dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang akan datang, baik dosa-dosa yang disembunyikan atau dosa-dosa yang terang-terangan. Tiba-tiba Aisyah tertawa ketika didoakan seperti itu oleh Nabi SAW, sampai saking tertawanya saqata ra'suha fi hijriha, sampai kemudian kepalanya menjatuhkan diri pada pangkuan Rasul, saking tidak sadar dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian Nabi ditanya oleh Aisyah, wahai Rasul, apakah doa itu hanya untukku saja? Maka Rasul SAW, oh tidak, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Tidak, aku maksudkan dengan doa itu bukan untukmu saja wahai Aisyah, tapi kepada semua umatku aku doakan ampunan dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunilah umat. Inilah tanda sayang Nabi SAW. Kemudian juga yang ke-9, tamannihi ru'yata man ja'a ba'dahu min ummati. Rasul itu kepengen berjumpa dengan kita, tapi mustahil. Usia umat manusia hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Itu dari ucapan Nabi. Dan Rasul meninggal di usia 63 tahun, tidak sampai 70 tahun. 5 hari sebelum meninggal, sempat menziarahi kuburan Uhud, dan dia melihat para syuhada Uhud yang berjumlah 70 itu. Kemudian ketika masuk ke kuburan, dia mengatakan, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, nas'alullah wa lakumul afiyah wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud, dan kami meminta untuk kami dan untuk kalian ampunan dari Allah, dan sebentar lagi kami pun akan menyusul kalian. Nabi SAW mengajak beberapa para sahabat untuk sunnah. Ziarah bagi laki-laki sunnah, tapi bagi perempuan tidak sunnah kecuali sekali-kali. Boleh sekali-kali, tapi laki-laki ini harus berkali-kali, karena itu sunnah Nabi. Kenapa Nabi SAW membawa para sahabat ziarah kubur dari Madinah ke Uhud? Kan jauh. Nabi ingin mengatakan kepada para sahabat, merekalah para pahlawan kita. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu kita tidak seperti ini. Kalau bukan karena jasa mereka, tentu kita tidak seperti ini. Rasul ingin mengingatkan kebaikan para syuhada Uhud. Merekalah para pahlawan kita. Kemudian Nabi SAW pulang. Ini 5 hari sebelum wafat, dia ziarah kuburan. Kemudian setelah itu pulang. Di tengah perjalanan
Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Sahabat heran. Wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis wahai Rasul? Ini di perjalanan pulang. Maka Nabi SAW mengatakan, asfaqtu li ikhwani, aku rindu dengan teman-temanku, aku rindu dengan teman-teman. Sahabat makin heran lagi. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah teman-teman wahai Rasul? Kata Rasulullah, bukan, antum ashabi, engkau ini sahabat-sahabatku, bukan teman-teman. Lalu apa yang Anda maksudkan? Bukankah sahabat dengan teman itu maknanya sama? Kata Rasul, beda. Adapun teman-temanku yang aku rindu berjumpa dengan teman-temanku, mereka adalah kaumun lam yarawni wa yu'minu bi. Mereka sebuah kaum yang tidak pernah melihatku tapi beriman denganku. Mereka sebuah kaum melihat aku pun tidak sama sekali, tapi mereka mau percaya dengan aku. Siapa mereka? Ya kita. Kita ini tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW seperti para sahabat kan? Tapi kita yakin bahwa Muhammad adalah Nabi kita. Lah Nabi SAW merindukan berjumpa dengan kita. Mustahil mungkin kita berjumpa dengan Rasul. Bukankah Rasul yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapapun yang mencintai sunnahku kata Rasul, maka dia akan bersamaku di surga. Artinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita berjumpa dengan Nabi SAW, tapi kelak di surga kalau kita masuk surga. Dan setiap umat Islam pasti masuk surga, kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya Rasul, kok ada orang yang bodoh yang enggan masuk surga? Siapa mereka itu? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dialah masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku itulah orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang ke-9, yang ke-10. Ta'arifuhu ala ummatihi yawmal qiyamah. Nabi SAW sangat mengenali pada hari kiamat umatnya yang mana. Anda bisa bayangkan, di padang mahsyar itu manusia dibangkitkan itu sejak zaman Adam sampai orang yang terakhir mati. Tahu jumlahnya? Siapa yang tahu jumlahnya kecuali Allah? Semua dihidupkan. Lah Nabi datang belakangan. Bagaimana dia tahu dia umatnya? Dari sekian banyak orang yang dihadirkan di padang mahsyar itu, Nabi SAW karena sudah memberi tanda. Tandanya apa? Dengan disyariatkannya wudu. Kenapa umat Islam disyariatkan wudu? Karena salah satunya wudu itulah yang akan memberikan tanda kepada kita pada hari kiamat, sehingga Rasul bisa mengenali kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa mereka orang-orang yang berwudu itu, mereka akan mendapatkan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran muhajjalin, ghurran itu cahaya di dahi, muhajjalin itu artinya cahaya di kaki dan semua anggota badan wudu. Sehingga Rasulullah SAW mempermisalkan ketika ditanya Rasul, bagaimana caranya engkau bisa mengenali umat pada hari kiamat? Kata Rasul, gampang saja. Ketika kuda-kuda hitam, semua hitam, tidak ada yang warna lain, tiba-tiba ada satu kuda yang berwarna putih, bukankah aku bisa mengenalinya? Kalau semua ribuan kuda hitam, tiba-tiba ada satu saja kuda putih, bukankah kita akan mengenali itu beda sendiri?
itulah mengenali umatku, kata Rasul, dengan cahaya yang memancar dari anggota wudu mereka. Artinya kalau tidak pernah berwudu, Rasul tidak akan kenal dengan kita. Makanya saya heran kadang-kadang di masyarakat tuh yang nggak pernah sholat, karena berarti nggak pernah wudu, nggak pernah sholat. Tapi kalau acara-acara yang konon katanya acara itu demi mengenang kelahiran Nabi, berbondong-bondong mereka datang. Tapi habis acara itu ya tidak sholat juga mereka. Gimana caranya? Kok dia menghadiri acara yang katanya di situ acara dalam rangka mencintai Nabi, bersolawat kepada Nabi. Terkadang mendengar ceramah, kisah-kisah Nabi juga dibacakan di situ. Tapi pengaruhnya apa sekarang? Lalu apa faedahnya? Kalau seandainya kemudian selepas acara itu dia kemudian meninggalkan yang wajib dan masih melakukan yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini juga bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dengan umatnya sampai bisa membekali syariat wudu untuk nanti pada hari kiamat mengenali umatnya itu. Jadi Rasul sudah mengantisipasi juga kan? Ini yang nomor 10. Yang nomor 11, ziyadatil barakati fi a'mari ummatihi. Rasul meminta kepada Allah untuk ditambah berkah pada umur umatnya. Kita tahu bahwa umur manusia dari zaman ke zaman itu semakin pendek. Kalau dulu Adam punya umur 1000 tahun, dikurangi 60 karena diberikan kepada Daud, maka umur Adam itu 940 tahun. Panjang. Berapa abad dia hidup? Tetapi semakin kesini, maka Rasul mengatakan umat ini atau manusia ini akan semakin pendek postur tubuhnya dan akan semakin pendek pula usianya. Kalau zaman dulu kan tinggi-tinggi tuh, kayak raksasa zaman kaum Ad, kaum Samud itu kan. Nah, sekarang kan kalau mungkin kita hidup di zaman kaum Ad, kita dikatakan bocil tuh. Ini orang kerdil kita ini. Kalau kita dihidupkan di zaman kaum Ad dengan postur tubuh kita kayak kita hari ini. Karena kaum Ad itu besar-besar, raksasa-raksasa kan gitu. Sama dengan, karena kehidupan mereka kan dekat dengan Nabi Adam. Tapi Rasulullah mengatakan manusia itu semakin jauh daripada Adam, maka semakin pendek posturnya, semakin pendek pula umurnya. Makanya kita lihat di usia 60 tahun sudah meninggal, bahkan di usia 40 tahun sudah meninggal, bahkan di usia 30 tahun sudah meninggal. Dan hari ini sensus kematian itu paling banyak kematian itu dirasakan anak-anak muda dibandingkan orang tua. Hari ini kematian itu lebih banyak anak muda dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena kematian yang paling banyak itu di jalan raya dibandingkan di rumah sakit. Dan yang bisa naik motor itu biasanya anak-anak muda yang suka trek-trekan itu. Mana ada kakek-kakek, nenek-nenek trek-trekan. Geng apa tuh namanya? Ya, yang mati anak-anak muda. Yang kena narkoba anak muda. Pernah lihat nenek-nenek narkoba? Nggak usah narkoba, mati dia sebentar lagi. Orang yang mati gara-gara miras, minuman keras, ya anak-anak muda. Yang kena narkoba mati overdosis, ya anak muda. Yang kena mati tawuran, ya anak-anak muda. Nggak ada tawuran itu kakek-kakek semua. Semua anak-anak muda. Yang mati tabrakan anak-anak muda. Makanya sensus hari ini tuh lebih banyak anak muda yang mati dibandingkan orang tua. Orang tua itu di rumah saja, paling makan tepung dia. Narkoba akan mati makan tepung. Artinya bahwa makin kesini tuh kan kematian itu justru makin pendek. Bahkan anak-anak sudah mati sekarang. Karena mungkin banyak makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Akhirnya bayi-bayi ataupun anak-anak kecil sudah dioperasi mati. Subhanallah kan. Tapi lihat, yang ingin saya katakan di sini adalah
Bagaimana Nabi SAW disebut Imam Malik dalam Muwatta'nya, dia mengatakan, aku mendengar orang yang aku percaya bahwa Nabi SAW pernah diperlihatkan umur manusia, rupanya mereka panjang-panjang. Maka kemudian diceritakan kepada para sahabat, heran, kok mana ada umur sampai ribuan tahun. Maka Jibril kemudian datang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam Islam itu ada satu malam yang sama dengan 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Ya, kita tidak diberikan umur yang panjang seperti umat dulu, tapi umur kita bisa menjangkau umat dulu dengan cara apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, kan sama seolah-olah kita diberikan umur 83 tahun 6 bulan atau 84 tahun kurang lebih lah. Kalilah kalau seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu dari usia balik 15 tahun bagi laki-laki, 9 tahun bagi perempuan. Sekarang usia kita sudah 40 tahun, dan setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar kali saja 84 tahun kurang lebih kali 30. Kan sudah banyak tuh usianya. Jadi dengan umatnya itu, Rasul walaupun umatnya tidak panjang seperti umat dulu, tapi meminta kepada Allah umur yang pendek itu diberkahi Allah. Makanya ada istilah kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya. Tapi berapalah panjang umur itu? Berapa panjang umur kita? Paling tinggi mungkin 70, 80, 90 itu sudah jarang. Ada tapi jarang. Tapi kebanyakan di bawah 70 yang usianya sudah 69 tahun. Berarti 1 tahun lagi OTW. Ya, kematian itu kan tidak tahu. Yang jelas kan bahwa Rasul mengatakan 70 tahun, ya bisa lebih, tapi kan kebanyakan kadang-kadang 60 tahun. Rasul aja di 60 tahun, di 63 tahun itu Rasul meninggal. Ya, umatnya kurang lebih dengan nabinya. Makanya bersyukurlah kalau memang di antara kita itu lewat di usia 70 tahun ke atas, 70 tahun 2, 72, 73 dan begitu seterusnya. Manfaatkan waktu itu, berarti Allah sayang dengan kita. Masih diberikan kesempatan untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya. Jangan makin tua makin jadi. Tua-tua keladi itu. Ya. Makin tua itu makin jadi apa ya tak tahu. Tapi yang jelas di sini Nabi SAW saking sayang dengan umatnya itu minta supaya umur umatnya diberkahi dengan adanya Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 12, khaufuhu ala ummati min iddati umur. Ada perkara-perkara yang Rasul takutkan kepada umatnya tertimpa. Yang pertama, asyirkul asghar. Rasul takut kalau umatnya itu terjangkit penyakit syirik kecil. Apa kata Rasul? Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan, kata Rasul, jangan sampai umatku terkena syirik kecil. Sahabat bertanya Rasul, apa yang dimaksud syirik kecil itu? Maka Rasul mengatakan, ar-riya, syirik kecil itu adalah riya, beramal karena ingin dipuja-puji manusia, atau beramal karena ingin didengar manusia sehingga kita sedap mendengarkannya, atau beramal karena ujub demi manusia. Ini semua riya. Rasul takut jangan sampai menimpa umatnya.
Kemudian juga Rasul khawatir kepada umatnya yang suka mengakhir-akhirkan salat. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ta'khiruhumus salat an waqtiha. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada umatku itu ketika umatku suka mengakhir-akhirkan waktu salat pada waktunya. Ini yang Rasul takutkan. Dan yang Rasul takutkan 14 abad atau 15 abad yang silam menjadi kenyataan sekarang. Lihat orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat itu banyak sekali, bahkan yang tidak sholat itu banyak. Kemudian soal fitnah wanita, Rasul sangat takut. Kemudian tentang su'ul khuluq, buruknya akhlak yang menimpa umatnya, Rasul sangat takut. Kemudian al-mujahirah bil maksiyah, maksiat yang terang-terangan, Rasul takut. Dzunubul, sangat takut sekali menimpa umatnya. Termasuk juga orang-orang yang murtad, orang-orang yang jauh dari hidayah, Rasul sangat takut. Jadi saking cintanya dengan umatnya, Rasul sampai takut terjangkit umatnya dengan perkara-perkara ini. Salam kepada kita. Kemudian juga yang selanjutnya, Rasul juga tanda sayang kepada kita mengorbankan kurban untuk dia dan umatnya bagi yang tidak sanggup berkorban. Jadi Rasul itu kalau mau berkorban kan 2 ekor kambing, kemudian yang satu untuk dia dan keluarganya, yang satu untuk umatnya bagi yang tidak sanggup kurban. Itu karena sayangnya Rasul kepada umatnya. Termasuk juga bagaimana Nabi SAW menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam ibadah, dibanyakin rukhsah dalam Islam itu. Umpamanya sholat safar yang 4 rakaat dibuatnya 2 rakaat. Sayang Rasul kan. Kemudian bisa menjamah sholat lagi, baik menarik ataupun mentakdim ataupun mentakhir. Ini juga bagian daripada rukhsah. Orang yang sholat berdiri tak sanggup duduk, yang tidak sanggup duduk baring, yang tidak sanggup baring berdiri lagi, ya nggak mungkin, ya nggak sanggup, jadi sholat kena mati. Artinya bahwa dengan adanya rukhsah yang keringanan-keringanan itu yang Nabi SAW ringankan kepada umatnya, itu tanda sayang Rasul kepada kita sebenarnya. Lah dari uraian-uraian ini karena sudah jam 6, kita tahu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kelahiran beliau ini, karena rupanya beliau itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memimpin kita umat Islam, dan kita diberikan nabi yang sayang dengan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimman yajma'un. Katakan ya Muhammad, karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelahiran Rasul bagian daripada karunia dan rahmat, itu lebih baik. Kalian wajib bergembira, dan itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Jadi keberadaan Rasul, kelahiran Rasul itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan semuanya. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana Rasul sayang dengan kita, harusnya juga ada timbal balik dari kita kepada Rasulullah. Apa timbal baliknya? Ya tunggu saja minggu depan, karena waktunya juga sudah habis.